Pemirsa, Thomas Lembong melawan melalui pra-peradilan yang mempertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016. Hari ini merupakan sidang keempat di mana Thomas Lembong akhirnya bisa dihadirkan di persidangan walau hanya melalui Zoom. Apa yang terjadi dalam sidang pra-peradilan Thomas Lembong? Untuk membahasnya kami telah mengundang kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musafi, dan juga Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan. Selamat malam, Mas Zaid. Selamat malam, Pak Antoni. Selamat malam. Malam. Iya, terima kasih. Saya ke Mas Zaid terlebih dahulu. Mas Zaid, apa kira-kira poin penting dalam sidang hari ini yang kemudian bisa menjadi highlight dari publik? Baik, terima kasih sebelumnya dan Nusantara TV. Alhamdulillah setiap hari persidangan berjalan dengan baik, lancar, dan bahkan banyak hal-hal terungkap. Akhirnya berdasarkan pra-peradilan ini, kita mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan bukti formil, tidak ada audit BPK ataupun BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara. Ini berdasarkan sidang kemarin ya. Jadi dari hal tersebut, kalau kita kembalikan kepada tuduhan atau sangkaan terhadap Bapak Tom Lembong, itu kan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mewajibkan adanya satu, itu perbuatan melawan hukum di pasal 2, pasal 3 itu 2 ayat 1 ya maksudnya. Yang kedua itu di pasal 3 itu mengenai adanya penyalahgunaan wewenang. Nah, perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang ini yang berujung pada akibat kerugian negara, terjadinya kerugian negara. Nah, bagaimana kerugian negara itu bisa dipastikan? Nah, itu semua ahli, baik ahli audit ya, keuangan negara ataupun ahli pidana, baik pidana material ataupun formil, itu mewajibkan adanya audit BPK. Kenapa wajib ada audit BPK? Karena berdasarkan undang-undangnya yang berhak mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK. Ya. Nah, apakah BPKP berhak mendeklar? Untuk mendeklar BPKP tidak berhak. Tapi kalau kita sebatas ingin menghitung itu bisa jadi. Nah, tapi yang sangat disayangkan yang menjadi dalil bahwasanya sudah ada audit BPKP pun faktanya dalam persidangan kemarin, dalam bukti formil yang diajukan pihak termohon, khususnya di kejaksaan, dalam persidangan, itu tidak ada audit BPKP. Yang ada adalah risalah gelar perkara atau risalah ekspos. Disitulah diketahui bahwa BPKP dan kejaksaan selaku penyidik ya, dan penyidik ya maksud kami, itu menyatakan ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Nah, hal ini, fakta ini dibantah oleh seluruh ahli kita, baik ahli pidana dan keuangan negara tadi, bahwasanya kalau sebatas audit BPKP ataupun sebatas audit BPKP ataupun risalah, apalagi risalah gelar perkara atau case expose itu tidak bisa dijadikan bukti terjadinya suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Baik. Karena apa? Harus berimpact pada kerugian negara yang dihitung atau diaudit oleh BPK RI. Baik, Mas Zaid, saya mau mengklarifikasi. Jadi pernyataan bahwa Kejagung yang menyatakan bahwa ada kerugian 400 miliar itu adanya di risalah atau di mana, Mas Zaid? Atau tidak ada sama sekali? Kami belum menemukan dokumen dari kejaksaan yang menyatakan ada audit senilai 400 miliar itu. Begitu dalam risalah yang kami lihat, hanya diketahui itu adanya adalah risalah ekspos yang menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Tidak ada auditnya. Jadi masalah 400 miliar atau berapapun nilai uang itu harus berdasarkan audit. Baik. Tidak bisa berdasarkan suatu risalah ekspos antara penyidik atau kejaksaan ini dengan BPKP. Oke, baik. Jadi ini memang hanya berupa risalah ekspos antara Kejagung dengan BPKP begitu ya, Mas Zaid? Ya, betul. Oke, kemarin itu sempat terjadi ketegangan ya Pak Mas Zaid antara pihak kuasa hukum dengan Kejagung yang awalnya tidak sempat membuka bukti-bukti. Seperti itu ya Mas Zaid? Mungkin bisa diceritakan. Ya, betul. Baik, begini. Kita menjalankan komitmen
seperti yang sudah disampaikan Pak Tom Lembong. Beliau berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan apabila beliau salah, beliau siap menghadapinya. Ya. Artinya apa? Kami dari penasihat hukum tidak ada beban dalam langkah membela Pak Tom Lembong. Nah, untuk itu pada saat pembuktian dokumen, apa sih dokumen yang kami miliki untuk membantah sangkaan ya terhadap Pak Tom Lembong? Semua kami declare, kami sampaikan dan kami berikan waktu kepada penyidik dari kejaksaan untuk melihat. Silakan melihat, silakan memeriksa. Kita nggak ada masalah, kami nggak ada masalah. Nah, problem terjadi ketika sebaliknya. Ketika kejaksaan membuka dokumen-dokumen bukti yang merupakan bukti formil, ya kan, surat-surat itu, kami seperti dihalang-halangi. Saya meminta sebanyak 2 kali secara baik-baik. Pak, permisi, kami ingin lihat. Udah lihat aja gitu kan. Nah, saya bilang loh, kenapa kami nggak berhak melihat secara langsung? Sedangkan Bapak tadi bisa kok mengakses dokumen kami secara ini. Nah, itu yang akhirnya membuat pimpinan kami, ya kan, Pak Ari Yusuf Amir khususnya, jadi bersih tegang dan kami juga dari tim hukum. Apa kemarin argumennya tidak mau menunjukkan, Mas Zaid? Beliau mengatakan dalam hukum acara Prapit tidak diwajibkan melihat. Ini yang kita keberatan gitu. Justru forum Prapit inilah untuk membuktikan apakah yang dilakukan penyidik dengan menetapkan tersangka Pak Tom Lembong harus ada 2 alat bukti itu sudah terpenuhi. Nah, bukti formilnya mau kami lihat. Apa yang kami cari? Yang pertama kali kami cari adalah hasil audit. Siapa yang menyatakan Pak Tom Lembong telah melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Baik. Itu dokumen pertama yang harus kami cari. Gitu, dan sampai hari ini tidak ada ya, Mas Zaid? Kami belum lihat. Belum lihat. Jadi kalau Kejagung bilang punya 4 alat bukti, kemarin ketika dilihat tidak ditemukan oleh kuasa hukum. Ya, kami tidak melihat. Jadi gini, alat bukti boleh aja Kejagung bilang 2, 3 ataupun 4. Tapi pertanyaannya, dalam mekanisme pembuktian hukum, alat bukti itu alat bukti yang seperti apa? Memiliki hanya sebatas kuantitas tanpa kualitas, ya itu kan tidak membuat terang suatu perkara. Sedangkan tadi ahli pidana sudah menegaskan dan menjelaskan bahwasanya alat bukti itu harus punya relevansi terhadap perkara. Ya. Tadi diumpamakan dengan simpel, seumpama pembunuhan. Nah, perkara pembunuhan ini harus ada hasil visum et repertum. Nggak bisa seumpama sebelum dia dibunuh, dia order Gojek, lantas bukti order Gojeknya lah menjadi bukti telah terjadi pembunuhan ke lokasi. Ini kan nggak match mana tindak pidana, mana ininya. Nah, kalaupun ada dokumen-dokumen korespondensi, dokumen korespondensi tersebut adalah korespondensi terkait proses impor. Bukan terjadinya proses perbuatan lawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Baik, saya geser dulu ke Pak Antoni ya. Sekarang Pak Antoni, kita sudah pernah berbincang di sini membahas dari hulu ke hilir tentang bagaimana kasus Tom Lembong ini. Tetapi saya harus minta bantuan Pak Antoni lagi untuk menjelaskan secara sederhana Pak Antoni kepada publik. Jadi salah atau tidak sebenarnya izin impor yang dikeluarkan oleh Tom Lembong pada 2015? Ya, terima kasih Tasya. Izin impor yang dikeluarkan itu sebetulnya sama dengan mekanisme impor yang 2016 dan 2017 dengan jumlah yang di Tom Lembong berikan hanya 105.000 ton gula kristal mentah, yang lainnya adalah 1,26 juta ton di 2016 dan 1,01 juta ton di 2017, mekanismenya sama. Bahkan kalau kita lihat mekanisme di 2015 itu menggunakan peraturan yang sebelumnya, yaitu tahun 2004, nomor 527 tahun 2004, dan di situ sangat sah sekali karena tidak ada rapat koordinasi dan sebagainya yang dibutuhkan dalam impor gula kristal mentah. Gitu. Iya. Jadi ini kembali lagi kita highlight ya, dasar hukum yang digunakan adalah keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 tahun 2004 yang sebenarnya pada saat itu perdagangan dan perindustrian berada di dalam satu atap sehingga tidak perlu koordinasi. Itu yang selalu Pak Antoni berkali-kali jelaskan ya Pak? Ya benar, karena peraturan itu berlaku sampai dengan 31 Desember
2015. Oke. Dan impor yang 105.000 ton itu terjadi pada persetujuannya atau pemberian ininya ya, izinnya atau apapun itu namanya, yaitu 105.000 pada Oktober 2015. Jadi mau tidak mau harus memakai regulasi itu, dan itu juga yang ditegaskan oleh Kejaksaan Agung gitu. Dia memakai regulasi itu. Baik, itu soal permasalahan ada koordinasi atau tidak ada koordinasi. Saya ingin bahas soal ada surplus atau tidak ada surplus di 2015, karena Kejagung kemudian merujuk dari data rakor antar kementerian pada Mei 2015 yang mengatakan Indonesia surplus gula. Pak Antoni, ini kesimpulan rapatnya yang salah, notulensinya yang salah, atau siapa yang salah kemudian Kejagung bisa punya kesimpulan bahwa kita surplus, padahal Anda selalu mengatakan Indonesia tidak pernah surplus gula? Ya, begini, kita pertama adalah ada dua mekanisme, dua sektor industri ya, gula kristal putih dan gula kristal rafinasi. Secara total itu adalah kita punya defisit sangat besar sekali. Tetapi yang dimaksud dengan itu adalah selalu tata kelola dari gula kristal putih antara untuk konsumen masyarakat. Nah, untuk itu pun kalau kita lihat tidak pernah ada surplus gula kristal putih. Nah, kalau katanya ada surplus, yang rakor itu, yang rakor ya, Iya, rakor Mei 2015. bahwa ada surplus di 12 Mei 2015. Dan ini sangat bertentangan dengan hasil data atau informasi yang ada di yang sudah dipublikasi, misalnya oleh Asosiasi Gula Indonesia (AGI). Di mana pada saat 19 Mei, bahkan 19 Mei dia, setelah 12 Mei, itu mengatakan, dan itu dikutip di Dinas Komunikasi dan Informatika dari Pemprov Jawa Timur. Dia mengatakan bahwa gula pada saat itu stok gula pada saat itu sudah menipis sampai 325.000 ton. Dan di situ dikhawatirkan tidak cukup lagi untuk memenuhi menjelang Lebaran, karena Lebaran 18 Juli 2015 gitu. Nah, di situ dia bilang untuk kebutuhan sampai dengan Lebaran itu dibutuhkan 400.000 ton. Rata-rata normalnya adalah 250.000 ton bulanannya. Tapi waktu Lebaran sekitar 400.000 ton. Jadi dengan 325.000 ton stok dengan kebutuhan 400.000 ton, sudah pasti ini adalah kekurangan. Dan bahkan Ahmad Wijaya itu ya, sekretaris dari AGI, Asosiasi Gula Indonesia, pada saat itu mengatakan kalau pemerintah tidak mengambil tindakan tegas untuk solusi ini, maka kita dapat dipastikan akan terjadi kekosongan gula. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Ya. Dan itu juga dibuktikan dengan harga gula dari Maret sampai dengan Mei itu naik terus. Naik terus, oke. Itu menunjukkan bahwa itu ada terjadi kelangkaan. Baik, dan seharusnya itu memang data-data itu kemudian bisa menjadi bukti ya, Pak Antoni? Ya, itu ya saya rasa ya Pak Said ya, itu akan menjadi bukti juga ya untuk membantah bahwa itu ada surplus kan gitu. Iya. Oke, baik, kita akan break dulu sejenak, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV.